Kita itu sudah 2 tahun lah konsen di bisnis kuliner ini, dan kebetulan kita ketemu dengan sahabat lama gitu ya. Tidak memerlukan waktu yang lama juga gitu. Cuman hitungan beberapa jam kita udah jadi itu sebuah konsep bisnis. Selamat berjumpa kembali para kanca karena kita ada di Indihiang nih, kanca Indihiang. Oh iya. Dan ada di Jalan Mangkoko. Sunda banget ya. Iya, sudah banget karena Mangkoko itu dulu punya lingkung sendi namanya kanca Indihiang. Para kanca. Kanca itu konco. Konco. Jadi nanti Balad, ya. Balad nanti sebutan ke Wadia para balad. pelanggan juga konco aja, kanca, para kanca Mangkoko. Nah, begitu. Jadi ini untuk menggarap usia yang ke sana ya. Ya. Bahasanya pakai konco Para gitu. kanca gitu bisa. Siap, Kalau yang kekinian ya bahasanya tentu beda. Kita langsung ke persoalan nih, langsung menohok. Jadi ngobrolnya tidak pakai ya prolog sekaligus prolog itu langsung ke poin gitu. Oke. Apa nih yang bisa kita bicarakan hari ini? Ini Mangkoko rencananya kan ada akan digelar pertama nih, gelaring munggaran atau launching lah kalau bahasa anak-anak sekarang ya. Ya. Mau launching nih, mau gelar perdana. Nah, gelar perdana bakso aci sambal garut Mangkoko. Itu bisa cerita nggak? Sejarah awalnya sih kenapa kita terjun di bisnis kuliner, mungkin sejarahnya akan terlalu panjang kalau dari A sampai Z ya. Ya ceritanya kita itu sudah 2 tahun lah konsen di bisnis kuliner ini, dan kebetulan kita ketemu dengan sahabat lama gitu ya. Tidak memerlukan waktu yang lama juga gitu. Cuman hitungan beberapa jam kita udah jadi itu sebuah konsep bisnis gitu ya. Awalnya begitu. Jadi konsep bisnis kuliner ini memang kita rancang hanya dalam waktu hitungan beberapa jam gitu. Nah, lanjut kita untuk mematangkan rencana-rencana, kan di sini kita harus punya diferensiasi ya, atau istilah bisnisnya itu unique proportion, apa itu ya gitu kan. Jadi kita harus punya yang uniknya itu apa gitu ya. Nah, kebetulan di Kancah Indihiang ini salah satu tempat di Tasik yang paling menurut saya paling padat penduduknya dan paling ramai gitu setelah katakanlah setelah Hajat gitu ya. Ini bisa dijadikan ikon gitu ya untuk kuliner ini. Mungkin itu Kang. Ya. Dan kalau ngomong bakso, Tasik itu kan sebetulnya memang sudah jadi ini ya, sudah jadi sentra ya gitu sebetulnya. Karena hampir di setiap titik, di setiap sudut itu ada gerai bakso begitu. Betul sekali. Jadi menurut saya ini masuk ke 8 keajaiban dunia. Karena mungkin kalau kita analisis kota terbanyak kuliner baksonya adalah di Tasikmalaya. Dan Tasikmalaya itu memang sudah cukup familiar ya dengan orang-orang kreatifnya. Oke, tapi justru kenapa bakso nih? Karena memang kan sudah jadi ini ya, banyak orang kan sudah terjun ke dunia itu gitu. Nah, paling tidak itu sisi apa nih yang akan menjadi pembeda gitu, uniknya begitu. Lain daripada yang lain kan, unik itu kan gitu. Nah, ada apa dengan bakso aci sambal garut? Justru masuk itu harus ke sebuah pasar yang sudah memang ramai di situ. Ya. Sudah ada gitu kan, sudah ramai gitu. Nah, malah di sini kita harus hindari pasar yang
produk yang tidak ada pasarnya. Ya. Misalkan begini kan, ini belum ada produk yang semacam produk apa ya? Ya istilahnya tidak ada dijual di pasaran lah. Ya. Nah, kalau kita punya ide, terus kalau kita buat nih, ide bisnis ini kita eksekusi, di sisi lain pasar itu belum ada, sepi lah pasar itu. Nah, justru ini yang harus dihindari karena ini tidak ada pasarnya gitu. Nah, jadi sebuah keputusan itu diambil setelah pasarnya itu tersedia. Masuk akal ya. Masuk. Akal. Iya betul. Jadi kita harus masuk ke pasar yang sudah ramai. Ketimbang kita bikin sesuatu yang baru yang belum ada pasarnya. Nah, itu lebih berat sebetulnya. Itu lebih berat cara ketimbang kita terjun bebas ke ekosistem yang sudah terbangun kan. Gitu. Mantap. Ini pelajaran bagi saya. Biasanya kan, wah, ini menarik juga. Kadang-kadang orang mau bisnis itu, wah, udah terlalu banyak nih yang garap gitu kan. Banyak saingan dan lain-lain kan begitu berpikirnya. Ya, betul. Tetapi ternyata ini ada sisi lain. Betul, justru itu. Nah, tinggal kita bagaimana cara menemukan niche. Yeah. PR kita niche. Nah, apa artinya niche? Mungkin Kang Wedi bisa jelaskan. Nah. Niche itu apa? Niche yang bukan nice ya. Bukan. Kalau yang lebih spesifik lah Pak. Kalau orang khas ya. Ya, lebih khas ya. Kayak ini kan judulnya sambal bakso aci sambal Garut. Ya. Nah di sini tadi kan disebutkan tuh di daerah Mangkokot banyak tukang bakso. Iya. Nah tadi Pak Hendra nyebutnya apa nih unique point sales-nya yang membedakan dengan bakso-bakso yang di sekitar Indihiyang ini gitu. Nah tadi disebutkan bakso ini udah teruji pasarnya gitu kan. Kemudian teruji waktu. Ini kan bukan makanan yang baru kemarin-kemarin. Ya, udah waktu kita belum lahir juga udah ada gitu kan. Jadi kan si produknya teruji waktu. Marketnya juga besar gitu kan. Nah, jadi ini udah aman, tinggal kita bagaimana meraih market share yang ada nih. Contoh misalkan perputaran bakso di Kota Tasik ini sehari ini berapa ratus juta ya omsetnya. Nah, kita mau ambil berapa persennya dari market ini gitu kan. Sehingga kita bikin spesifikasi gitu kan, yang niche market ini itu tuh spesifikasi bakso aci Mangkoko ini target marketnya yang seperti apa. Nah mungkin kalau misalkan yang sudah teruji, sudah terbukti kan banyak tuh sekarang bakso-bakso sambal aci Garut di sini gitu kan, lebih ke milenial, ke anak-anak muda lah gitu ya, seperti itu. Nah ini kan bisa kita istilahnya meraih nih market share-nya gitu. Mau berapa persennya dari market bakso di sini? Kita positioning di Indihiyang, kecepatan Indihiyang ini ada berapa jumlah penduduknya? Kalau nggak salah mah 6 kelurahan, sekitar 50.000 orang di sini, gitu kan? Kalau lihat data gitu kan. Nah, taruhlah kita ambil 10%-nya atau berapa persennya aja untuk market kita. Gitu kan? Ini udah terpetakan nih, gitu kan? Oh, omset bakal sekian dan sekian. Kan? Nah, tinggal kita tadi menyasarnya gitu secara offline dan online itu nanti bagian tim marketing kan, karena kan kita mau mengambil market share-nya gitu kan, strateginya seperti apa gitu. Nah itu ada timnya gitu kan, nanti mungkin Pak Dudi juga akan membantu gitu kan, memberikan masukan gitu. Seperti itu mungkin apa maksudnya gitu. Niche ya, jadi ya. Sisi yang spesifik khas gitu. Oh ini anak-anak milenial nih target kita gitu kan. Itu kan dari itu terbaca gitu kan, dia sering
sesuatu yang baru gitu kan, karena istilahnya mah apa ya, si anak muda ini ketika udah nyoba dia bisa memviralkan, terbawa tuh yang orang tuanya gitu, mama ada vibrasi, ada yang baru gitu kan, ada vibrasi, ada getarannya gitu, menularkan gitu ya. Apalagi sekarang kan anak-anak sekarang mah kayak gitu lah, apa kalau ada yang baru teh FOMO gitu lah, misalkan acan ketinggalan zaman acan gaul gitu kan. Clear, Nah itu menimbulkan efek vibrasinya itu di sana gitu kan, gitu kan di medsos, di mana ya gitu, seperti itu. Itulah kenapa optimistis ya. Iya, betul. Kalau lihat dari itu, walaupun memang sudah ada di bukan kubangan sih, lembah gerai baso di Tasikmalaya termasuk di India, masuk ke sana justru ya karena marketnya itu kan besar. Kita masuk ke sebuah market yang sudah ada. Jadi bisa saja yang ditawarkan umpamanya dari sisi bakso yang sehat kan gitu ya. Nah, itu salah satu. Bagaimana sih kita menyodorkan umpamanya bakso yang sehat. Nah, dari hulu sampai ke hilir gitu ya. Tuh. Termasuk prosesnya, boleh jadi nanti juga akan ada semacam edukasi ya ke para kanca bakso mangkok kan gitu. Betul. Jadi di bisnis kuliner ini adalah bisnis yang begitu sangat dinamis ya. Jadi bagi mereka para pebisnis kuliner ataupun calon para pebisnis kuliner, ketika kita mau eksekusi sebuah ide bisnis, selalu mulailah dari riset. Dan setelah itu tim yang handal, cari orang yang handal, jangan salah pilih orang, dan insya Allah sukses, tinggal menunggu waktu saja. Ya mudah-mudahan bakso Mang Koko ini jadi menambah hasanah perkulineran bakso di Tasikmalaya, jadi pilihan baru buat teman-teman di kota Tasikmalaya pecinta bakso, ingin merasakan bakso yang berbeda, enak, harganya murah meriah, boleh nanti datang ke bakso Mang Koko.